Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada Tuhan dan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang hari-hari yang kami lalui. Dan sepanjang satu minggu yang telah kami lalui, kami dapat merasakan dan menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan tidak sia-sia. Bungkus hamba-Mu dengan darah Yesus dan buka hati kami. Urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya ingin memulai khotbah saya dengan ucapan terima kasih kepada semua frontliner, pekerja yang bertugas di barisan hadapan yang memerangi COVID-19 ini. Nah, kalau saudara merupakan salah seorang daripada pekerja atau frontliner ini, ataupun ada di antara ahli keluarga saudara yang bekerja di barisan hadapan, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih untuk perjuangan yang kamu lakukan, bekerja sejak dari bulan Maret yang lalu hingga hari ini, terus berjuang dan berjuang untuk memerangi COVID-19 ini. Bercakap tentang perjuangan saudara, secara sadar atau tidak, kita sebagai orang percaya, kita juga saat ini sedang mengalami satu peperangan dan kita dalam satu perjuangan. Dalam pembacaan yang kedua yang dibacakan oleh pembaca Alkitab tadi, saudara, firman Tuhan berkata seperti ini: berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ada satu nasihat atau ada satu peringatan kepada saudara dan saya untuk tetap berjuang. Dan Alkitab berkata berjuang melalui pintu, memasuki pintu yang sesak itu. Itu dalam pembacaan yang kedua dalam Injil Lukas. Nah saudara, makanya saya ingin mengambil satu tema firman Tuhan yang bertajuk berjuang masuk ke pintu yang sesak. Apa yang dimaksudkan dengan pintu yang sesak? Dan apakah perjuangan kita sebenarnya saudara? Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu yang sesak yang disebutkan dalam Alkitab ini, itu bercakap tentang pintu keselamatan, pintu untuk masuk di dalam kerajaan surga. Dan firman Tuhan berkata pintu itu sesak. Sesak di sini membawa maksud sempit, dan orang mau masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Makanya Alkitab berkata untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu, untuk masuk ke dalam pintu keselamatan itu, kita harus berjuang. Kita harus melakukan sesuatu. Ada perjuangan yang harus saudara dan saya selesaikan. Maka saudara, ada 3 perkara yang harus kita perhatikan baik-baik. Mengapa perjuangan itu diharuskan untuk saudara dan saya? Mengapa kita harus berjuang? Mengapa kita harus berjuang memasuki pintu yang sesak itu? Mengapa kita harus berjuang untuk memasuki pintu keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita? Nah, saudara, yang pertama, kita harus berjuang karena banyak orang yang berusaha masuk tetapi tidak dapat. Saudara, saya baca dalam ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, saudara: berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Nah saudara yang saya kasih, firman Tuhan berkata ada ramai orang yang berusaha untuk masuk pintu yang sesak itu. Ada ramai orang yang berusaha untuk masuk pintu keselamatan.
ada ramai orang yang berusaha untuk masuk pintu kerajaan surga, tetapi firman Tuhan berkata, tidak dapat masuk. Ini persoalannya. Mengapa ada ramai orang yang tidak dapat masuk, saudara? Pintu itu sempit, sesak, dan orang tidak dapat masuk. Nah, saudara yang saya kasihi, untuk menjawab pertanyaan ini, saudara, saya dapat berikan dua sebab kenapa orang tidak dapat masuk melalui pintu yang sesak itu. Kenapa orang gagal untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 18, di situ Yesus berkata seperti ini, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Nah, saudara, apabila Yesus berkata seperti ini, lubang jarum yang dimaksudkan ini adalah sebuah pintu gerbang, di mana pintu gerbang itu sangat sempit, sehingga apabila seekor unta ingin masuk ke pintu gerbang itu, apa-apa beban atau barang-barang yang ada dipikul oleh unta tersebut harus ditanggalkan. Bahkan unta kalau ingin masuk ke pintu gerbang yang bernama lubang jarum itu, unta itu harus menundukkan dirinya, merangkak dan masuk melalui pintu gerbang yang bernama lubang jarum ini. Nah, saudara dapat bayangkan, saudara, kenapa ramai orang tidak dapat masuk pintu yang sesak itu? Karena ada ramai orang yang tidak mau menanggalkan beban. Ada ramai orang tidak mau menanggalkan dosa-dosa. Ada ramai orang yang tidak mau menanggalkan sesuatu yang dianggap penting di dalam kehidupannya berbanding keselamatan. Saudara, makanya firman Tuhan berkata, ramai orang mau masuk, tapi tidak dapat. Mungkin sampai yang kedua, mengapa banyak orang yang berusaha masuk tetapi tidak dapat? Saudara, saya yakin percaya karena mereka memiliki satu sifat komitmen yang suam-suam kuku. Bukankah itu yang telah dikatakan dalam firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 16? Firman Tuhan berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ternyata orang yang suam-suam kuku itu pun tidak dapat masuk. Ingin masuk, tetapi memiliki komitmen yang sekejap dingin, sekejap panas. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa perjuangan itu harus bagi kita? Saudara, karena pintu itu satu hari nanti akan ditutup. Dalam ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara yang saya kasihi, semua yang bermula pasti akan berakhir. Pintu anugerah yang terbuka pada hari ini, satu hari nanti pintu itu pasti akan tertutup. Makanya saudara, ini merupakan satu peringatan bagi kita. Kalau Tuhan yang membuka, hanya Tuhan saja yang dapat menutup pintu itu. Sama seperti dalam Wahyu pasal 3 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Satu hari nanti, pintu itu akan tertutup juga. Makanya saudara, kita yang sekarang ini berada di zaman anugerah, mari kita pergunakan sepenuhnya kesempatan ini untuk terus berjuang melalui pintu yang sesak itu. Kita tidak tahu, saya sendiri tidak tahu, bahkan malaikat-malaikat sendiri tidak tahu bila
masanya pintu itu akan tertutup. Yang tahu itu hanya Bapa di surga. Akan tiba waktunya, saudara, keselamatan itu akan tertutup pada waktu Tuhan Yesus datang kali kedua. Mari pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Perkara yang ketiga, saudara, hal yang ketiga, mengapa kita harus berjuang? Karena prestasi itu bukan jaminan. Dalam ayat yang ke-26 hingga 27 saya baca, firman Tuhan berkata seperti ini, mengajar, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Nah, saudara, dalam ayat ini Yesus memberitahu bahwa ada orang yang juga gagal masuk melalui pintu yang sesat itu. Orang ini adalah golongan orang-orang yang elit. Mereka ini adalah orang yang sudah terbiasa melayani. Mereka ini adalah orang yang sudah belum memberitakan firman Tuhan. Tapi apa kata Yesus kepada orang-orang seperti ini? Aku berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala daripadaku. Saudara yang saya kasih, melalui ayat ini, itu memberikan kita peringatan bahwa seberapa banyak pun pelayanan kita, itu tidak memberi jaminan kepada kita untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Atau seberapa banyak pun sumbangan yang telah kita berikan ke gereja, itu tidak menjadi jaminan bagi saudara dan saya untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Keselamatan itu tergantung pada pengenalan pribadi yang sungguh akan Tuhan Yesus Kristus, bukan daripada pengetahuan kita atau bukan daripada reputasi kita. Saudara, makanya mari kita terus berjuang. Perjuangan ini akan berakhir pada waktu Tuhan Yesus datang kali kedua. Kesimpulannya, saudara, adalah bertandinglah, berjuanglah untuk masuk. Jangan tanya kepada Tuhan, sedikitkah atau ramaikah orang yang akan diselamatkan. Tetapi kerjakanlah keselamatan itu. Pertahankan dan perjuangkanlah keselamatan itu sampai Tuhan datang kali kedua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Bapa, Engkau mengajar kami supaya kami tetap berjuang melalui pintu yang sesat itu. Ada ramai orang yang ingin memasukinya, tapi tidak dapat. Tuhan, tolong Tuhan, supaya pengenalan kami akan Engkau lebih dalam lagi. Dan kami berdoa Tuhan, supaya kami juga tergolong bersama dengan semua jemaat Tuhan, tergolong dengan orang-orang yang akan dapat masuk melalui pintu yang sesat dan menuju kepada keselamatan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami pelajari. Biar firman-Mu ini berakar, bertumbuh dalam kehidupan setiap kami yang mendengarnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua.